Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang computer vision. Computer vision adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Computer vision mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer dan mendeskripsikannya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Computer vision ada juga dalam bidang kecerdasan pembuatan AI yang memungkinkan komputer untuk mengekstrak, menganalisis, dan memahami informasi dari gambar atau video. Tujuannya yaitu untuk meniru kemampuan penglihatan manusia untuk mengenali objek, memahami lingkungan, dan mengambil keputusan berdasarkan data visual. Computer vision dan pengelolaan citra. Didefinisikan pengelolaan citra adalah pengolahan suatu citra dengan menggunakan komputer secara khusus untuk menghasilkan suatu citra yang lain. Computer vision didefinisikan setara dengan pengertian pengolahan citra yang dikaitkan akuisisi citra, pemrosesan, klasifikasi, pengakuan, dan pencakupan keseluruhan. Pengambilan keputusan yang diikuti dengan mengidentifikasi citra. Keputusan dengan pengidentifikasian citra yaitu antara lain: 1. Menurut Niblack tahun 1986 memaparkan pengolahan citra sebagai pengolahan citra dengan komputer, dan kemudian didefinisikan secara singkat. Ini ditambah dengan output atau hasil pengolahan citra tersebut juga berupa citra. Sementara computer vision melibatkan banyak teknik dari pengolahan citra dan juga lebih luas lagi dalam wilayah suatu sistem yang lengkap. Menurut Boyle atau Thomas tahun 1988 memberi pengertian bahwa computer vision lebih dari hanya sekedar image recognition. Mereka juga menghadirkan operasi low level processing sebagai suatu algoritma pengolahan citra yang dapat kita sebut Purely, yang kemudian mengategorikan citra tersebut di dalam suatu computer vision. Ada juga menurut Anson tahun 1986 memberi judul untuk bukunya Introductory Digital Image Processing AI Remote Sensing Perspective, dan memasukkan bagian-bagian substansial berdasarkan image acquisition dan region classification. Menurut Gonzalez tahun 1977 memasukkan bagian-bagian substansial atau Jensen berdasarkan deskripsi region dan deskripsi relasional, dan keseluruhan pendapat yang berkaitan pengelompokan bagian-bagian tersebut di dalam wilayah computer vision. Menurut Ballard atau Brown tahun 1982 mendefinisikan computer vision sebagai suatu kegiatan awal pengautomatisan dan pengintegrasian suatu pemrosesan dan representasi sebagai suatu persepsi visual dengan tahap-tahap tertentu. Model menurut citra. Model menurut citra merupakan suatu model yang populer atau umum digunakan. Suatu citra gray level dibentuk dari suatu kumpulan kotak penyimpanan bibit-bit citra, yang masing-masing kotak tersebut menyimpan suatu nilai gray level antara 0 hingga 2 G. G yang merupakan suatu nilai integer di dalam bahasa pemrograman Delphi kita dapat nyatakan dalam bentuk for raw dan full, yang mana memberikan suatu indeks dari jangkauan elemen-elemen dari 0.n-1 atau kolom dan 0.m-1 atau baris, yang merupakan berturut-turut tinggi dan lebar citra yang akan diproses. Standar warna model citra pada umumnya sebuah pixel warna ditampilkan sebagai suatu titik pada ruang 3 dimensi. Ruang tersebut memiliki suatu bumbu yang diberi label sebagai warna independen atau red, green, dan blue.
Ada juga sebagai independen seperti hue, luminosity, atau lightness dan saturation. Imago acquisition. Intensitas citra. Intensitas cahaya dapat ditranslasikan menjadi suatu sinyal elektrik dan secara paling sederhana menggunakan fotosensitif cell atau fotosensitif resistive device. Suatu sistem yang mengarahkan atau mengubah menjadi sel sensitif sangat diperlukan agar sel dapat melihat masing-masing spot pada gambar hingga keseluruhan gambar telah di-scanning. Scanning device merupakan suatu disk sirkuler dengan 8 lubang yang didiri membentuk model spiral. Masing-masing lubang memungkinkan cahaya, walaupun hanya satu spot gambar untuk mencapai sensor cahaya. Ketika satu lubang telah melalui tahap sensoring, maka lubang yang lain muncul melakukan tugas yang sama untuk mempresentasikan unsur yang berbeda terhadap sensor. Oleh karenanya, 8 lubang ini memungkinkan mesin menciptakan 8 baris citra di mana masing-masing baris menjadi suatu unsur. Mono atau black and white. Kamera yang berharga murah dan berkualitas sangat tinggi sangat tergantung pada kualitas dari tabung Vidicon atau Vidicon sendiri terdiri dari tabung kaca hampa yang secara internal diberi suatu lapisan konduktif fotosintetik. Lapisan ini dibuat dari material semikonduktor yang ketahanannya berkurang ketika menerima cahaya. Lensa pada kamera memfokuskan pandangan yang akan ditangkap atau capture tepat pada target. Target tersebut di-scan lalu suatu sinar elektron yang berasal dari suatu katoda. Sinar katoda dirancang untuk men-scan objek atau gambar dalam bentuk raster. Citra Ranger. Citra Ranger adalah citra yang ditangkap oleh radar. Citra Ranger secara khusus dapat sangat berguna untuk sistem navigasi. Contohnya seperti suatu pesawat atau yang dilengkapi sistem radar yang bergerak sangat perlu untuk mengetahui jarak objek dari pesawat. Intensitas cahaya hanya dapat diperoleh jika sistem sudah terlebih dahulu dilengkapi informasi seperti ukuran. Presentasi citra. Raster screen. Raster screen membentuk sistem output volatil utama untuk suatu citra. Standar cat hard ray tube hampa terdiri dari tampilan yang secara internal dilapisi oleh fluorescent yang mengeluarkan cahaya ketika elektron-elektron dari katoda bagian yang lain mengenai permukaan tabung. Elektron-elektron tersebut diarahkan oleh sederetan grid dan lapisan defleksi serta mendeteksi keseluruhan baris pada tabung secara horizontal. Yang kedua, interlacing. Pola raster bekerja dengan menampilkan baris-baris ganjil terdahulu dalam scanning layar pertama dan diikuti baris-baris genap pada scanning layar kedua. Efek hari ini adalah flickering atau berkedip-kedip pada layar yang dapat muncul sehingga 25 frame atau detik. Komputer yang memakai interlacing akan secara normal menyimpan baris tunggal yang terdiri dari piksel-piksel berdekatan dengan sejumlah baris ganjil dan genap yang dimaksud. Oleh karena itu, suatu layar 512 baris yang memperdayakan interlacing dan mempunyai resolusi horizontal sebesar 256 piksel. Manfaat yang dapat kita rasakan secara visual adalah penghindaran flickering dalam setiap perpindahan citra. Di dalam pengolahan citra, resolusi secara normal merupakan kriteria utama. Oleh karenanya, menginteraksi tampilan tidak terlalu ideal. Transformasi dan operasi spesial. Transformasi adalah operasi spesial dalam computer vision adalah teknik yang digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, dan mengekstra informasi dari gambar yang dengan mengubah struktur atau nilai pikselnya. Transformasi untuk mengubah bentuk, orientasi, atau representasi gambar. Transformasi geometrik untuk scaling, rotasi, translasi, dan sharing. Transformasi frekuensi yaitu untuk Fourier transform, wavelet transform. Operasi spesial menggunakan filter atau operasi pada piksel dan wilayah gambar. Operasi
inti atau konvolasi untuk edge detection, blurring, dan sharpening. Berikutnya operasi morfologi, yaitu untuk erosion, dilation, opening, dan closing. Tujuan utama dari kedua teknik ini adalah untuk meningkatkan Berikut adalah beberapa jenis utama. Yang pertama, transformasi dalam computer vision. Transformasi bertujuan untuk mengubah citra ke bentuk lain agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, yang A, transformasi geometrik. Transformasi geometrik mengubah bentuk atau posisi gambar tanpa mengubah isinya. Scaling, pembesaran atau pengecilan, yaitu mengubah ukuran gambar. Yang kedua, rotation atau rotasi untuk memutar gambar pada sudut tertentu. Translation atau translasi, yaitu menggeser gambar ke posisi lain. Berikutnya, sharing atau geseran, yaitu untuk mengubah bentuk gambar dengan distortion mirroring. Kemudian, transformasi frekuensi untuk mengubah gambar ke dominan frekuensi untuk menganalisis yang lebih dalam. Yang pertama, Fourier transform atau sering disebut FFT, yaitu untuk mengubah gambar ke domain frekuensi untuk mendeteksi pola atau kompresi. Yang selanjutnya, Wavelet transform digunakan dalam kompresi gambar dan deteksi fitur multiskala. Yang kedua, operasi spesial dalam computer vision. Operasi spesial bekerja pada pixel dan wilayah dalam gambar untuk mengekstrak informasi. Yang A, operasi inti atau kernel atau filter. Menggunakan konvolasi dengan matriks kecil atau kernel untuk memodifikasi gambar. Yang kedua, blurring untuk peningkatan kelembutan, yaitu Gaussian blur, median blur. Yang ketiga, sharpening atau penajaman, yaitu memperjelas tepi objek dalam gambar. Digunakan pada gambar hitam putih untuk memproseskan objek. Dilation atau dilatasi, yaitu untuk memperbesar area objek putih. Erosion atau erosi, yaitu untuk mengecilkan area objek putih. Opening dan closing, menghapus notch kecil dan mengisi lubang kecil pada objek. Segmentasi dan edge detection. Segmentasi dan edge detection dalam computer vision adalah dua teknik utama yang digunakan untuk menganalisis dan memahami gambar dengan membagi atau menyoroti bagian penting dari suatu gambar. Segmentasi adalah proses membagi gambar menjadi beberapa bagian atau region untuk mempermudah analisis. Tujuannya memisahkan objek dari latar belakang, mengelompokkan pixel yang memiliki karakteristik serupa. Metode segmentasi yaitu yang pertama, thresholding, memisahkan objek berdasarkan intensitas pixel, contohnya Oxus thresholding. Yang kedua, region based segmentation, yaitu menggunakan kesamaan karakteristik antar pixel, contohnya watershed dan region drawing. Yang ketiga, edge based segmentation, yaitu berdasarkan deteksi tepi dalam gambar. Yang keempat, deep learning based segmentation, yaitu untuk menggunakan model seperti UNet atau Mars CNN. Yang kedua, edge detection. Edge detection adalah teknik untuk mendeteksi batas atau tepi objek dalam gambar. Tujuannya menemukan kontur atau batas antara objek dalam gambar, mengurangi data dan mempermudah analisis objek. Metode edge detection ini yaitu yang pertama, Sobel operator, menggunakan perbedaan intensitas untuk menemukan tepi. Yang kedua, Freibet operator, yaitu untuk mirip Sobel tetapi lebih sederhana. Candy edge detector, yaitu algoritma paling populer dengan hasil yang lebih halus dan akurat. Yang keempat, Laplacian of Gaussian atau LOC. Ini menggunakan deteksi kurvatur untuk menemukan tepi. Operasi region. Operasi region dalam computer vision adalah teknik yang digunakan untuk memproses dan menganalisis suatu area atau bagian
tertentu dalam gambar berdasarkan karakteristik tertentu seperti warna, tekstur, atau intensitas pixel. Jenis operasinya yaitu yang pertama region drawing, mengelompokkan pixel yang memiliki kemiripan, misalnya warna dan intensitas, dimulai dari satu atau beberapa set point atau titik awal dan memperluas area selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya, segmen tumor dalam citra medis. Yang kedua, region splitting and merging. Region splitting membagi gambar menjadi beberapa bagian kecil hingga memenuhi kriteria kesamaan. Region merging menggabungkan bagian kecil yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya yaitu pengelompokan area dalam citra satelit. Yang ketiga, Connected Component Labeling atau CCL. Menandai dan mengelompokkan pixel yang terhubung dalam gambar biner. Bisa menggunakan 4 connectivity, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan, atau 8 connectivity atau termasuk diagonal. Contoh penggunaannya mengenali objek dalam gambar hitam putih. Yang keempat, Watershed Algorithm. Digunakan untuk segmentasi berbasis kontur dengan membayangkan gambar sebagai fotografi 3D atau puncak dan lembah. Area yang terpisah akan ditandai sebagai region yang berbeda. Contohnya yaitu pemisahan objek yang berdekatan dalam citra medis atau pengolahan citra industri. Konsep-konsep yang terdapat pada computer vision. Yang pertama, akuisisi gambar atau image acquisition. Proses pertama dalam computer vision adalah menangkap gambar atau video menggunakan sensor optik seperti kamera, radar, atau sensor inframerah. Yang kedua, representasi dan format gambar. Image representation dan format. Gambar dalam komputer direpresentasikan sebagai matrik pixel yang memiliki berbagai format seperti RGB atau red, green, blue, yaitu representasi warna dengan 3 kanal. Yang kedua, grayscale, yaitu representasi hitam putih dengan intensitas 0-255. Binary image, yaitu gambar biner atau hanya 0 dan 1. Yang ketiga, pemrosesan gambar atau image pre-processing. Pemrosesan bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar sebelum dianalisis lebih lanjut. Ketika teknik umumnya yaitu noise removal, menghilangkan gangguan dalam gambar. Yang kedua, histogram equalization, yaitu meningkatkan kontras pada gambar. Yang ketiga, Gaussian blur, yaitu menghaluskan gambar untuk mengurangi noise. Extrinsic feature atau feature extraction. Fitur adalah karakteristik yang digunakan untuk mengenali objek dalam gambar. Jenis fitur yang pertama, tepi atau angle detection, yaitu mendeteksi batas antara objek dengan metode Sobel atau scanning. Yang kedua, sudut atau corner detection, yang digunakan untuk mendeteksi titik-titik sudut dengan algoritma Harris. Yang ketiga, tekstur dan pola atau tekstur analisis, menggunakan metode seperti histogram of oriented gradient atau HOG. Yang kelima, optic flow atau sering disebut motion detection. Optical flow digunakan untuk mendeteksi pergerakan dalam video. Teknik ini digunakan dalam video stabilization, yaitu menstabilkan rekaman video. Objective tracking, melacak pergerakan objek dari satu frame ke frame lainnya. Yang keenam, pengenalan pola dan klasifikasi atau pattern recognition atau classification. Setelah fitur diekstraksi, langkah selanjutnya adalah pengelompokan objek berdasarkan pola yang dikenali. Algoritma yang digunakan yaitu seperti K-means clustering, mengelompokkan data menjadi beberapa kategori berdasarkan kesamaan. Selanjutnya, deep learning atau CNN, YOLO, CNN, model canggih untuk deteksi dan klasifikasi objek. Bagaimana computer vision bekerja?
Yang pertama, pengambilan gambar atau video. Yang kedua, menggunakan kamera, drone, atau sensor untuk mengumpulkan data visual. Yang ketiga, pemrosesan gambar. Yang keempat, menghilangkan noise, meningkatkan kualitas, dan mengubah format gambar agar lebih mudah diproses. Yang kelima, ekstraksi fitur. Yang keenam, mengenali pola, warna, topi objek, dan struktur dari gambar. Yang ketujuh, pemrosesan dengan model AI. Yang kedelapan, menggunakan algoritma seperti Deep Learning atau CNN, singkatan dari Convolutional Neural Network, untuk mengenali objek, wajah, teks, atau gerakan. Yang kesembilan, keputusan atau objek. Yang kesepuluh, menghasilkan label deteksi objek, pengenalan wajah, atau tindakan otomatis berdasarkan analisis gambar. Resolusi isi suatu raster screen yang ditampilkan secara khusus dilakukan setiap 1/50 tahun. Dari setiap detik, bahwa berarti diperlukan pada suatu area memori atau memori video yang dapat membaca setiap 1/50 detik, dan sirkuit yang dapat mengkonversi isi keseluruhan memori menjadi suatu elektron beam yang mempunyai arah dan power yang baik. Sistem resolusi ini menggunakan chip display video dasar untuk membaca memori atau menggunakan DMA dan menampilkan isinya pada screen. Video logbook tableau. Dalam tatanan untuk menghemat atau pengefisienan pemakaian memori dalam menyimpan citra. Metode ini, masing-masing elemen memori yang berkaitan langsung dengan visual di dalam memori video menyimpan suatu referensi terhadap sebuah entry di dalam video logbook tableau, baik warna atau nilai-nilai dari suatu citra gray level. Cloud Display Equipment. Tabung berwarna berisi 3 pun, masing-masing adalah intensitas, yaitu red, green, dan intensitas blue. Screen fosfor dibuat secara langsung oleh 3 senyawa fosforescent berbeda yang dibangkitkan oleh elektron beam. Metal mesh diposisikan hingga ketiga pun hanya dapat menentukan dot-dot fosfor berwarna yang mendekati. Elektron yang dihasilkan masing-masing pun didefleksikan oleh sekumpulan flat dan coil terhadap lubang-lubang yang mendekati atau taksiran di dalam mesh. Metal atau logam yang berada di keliling lubang menangkap sebarang elektron yang lepas dan membiarkan ketiga beam melalui menuju dot warna atau taksir yang mendekati. Eksistensi mesh membuat mekanisme secara berbentuk distrik tidak seperti tabung mono di mana fosfor berbentuk continuous. Resolusi membutuhkan perekayasaan tampilan yang juga disesuaikan dengan pendekatan ukuran pemetaan memori. Operasi statistikal memperoleh citra digital yang berupa pola bit-bit di dalam memori komputer, maka analisis dan pengolahan dapat dilakukan. Pengolahan citra selalu melibatkan satu atau bahkan lebih algoritma yang akan diimplementasikan terhadap citra. Beberapa tingkatan dalam pengolahan citra yaitu tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Pengolahan tingkat rendah dikaitkan dengan pengolahan pada citra biner. Peningkatan kualitas citra dengan suatu atau beberapa algoritma khusus dan mempresentasikan citra hasil pengolahan memindahkan data yang tidak diinginkan dan meningkatkan daya yang diinginkan. Pengolahan tingkat menengah yaitu mengidentifikasi bentuk yang terdapat dalam citra secara signifikan, daerah atau titik-titik dari citra biner. Pengolahan tingkat tinggi yaitu citra dengan beberapa landasan informasi yang ada, serta mengasosiasikan bentuk-bentuk yang mungkin ditemukan selama tahap-tahap pemrosesan menengah dengan bentuk yang ada dan nyata pada dunia sebenarnya. Hasil algoritma dari level ini dimodifikasi menjadi suatu produser non-citra yang memuat aksi-aksi yang mungkin terdapat analisis citra yang dijadikan referensi. Morfologisal dan operasi area lainnya. Morfologisal, operation dan operasi area dalam computer vision. Morfologisal, operation dan operasi area adalah teknik dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk menganalisis struktur objek dalam gambar biner atau gray class. Operasi ini banyak digunakan dalam segmentasi gambar, deteksi bentuk, dan penghapusan noise.
Morphology Gisel operation adalah teknik berbasis simpunan yang bekerja pada gambar binar atau grayscale untuk memanipulasi bentuk objek. A. Operasi dasar morfologi. Erosion atau erosi, yaitu mengurangi ukuran objek dengan menghilangkan piksel di tepi, berguna untuk menghilangkan noise kecil dan memisahkan objek yang berdekatan. Dilation atau dilasi, yaitu memperbesar ukuran objek dengan menambahkan piksel di sekitar tepinya, digunakan untuk mengisi celah dalam objek dan memperkuat bentuk. Opening atau pembukaan sama dengan erosi plus dilasi, yaitu menghilangkan noise kecil tetapi tetap mempertahankan bentuk utama objek. Contohnya, menghilangkan titik-titik kecil dalam gambar. Flashing atau penutup sama dengan dilasi dan erosi. Mengisi lubang kecil dalam objek tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, menyambungkan garis atau area yang hampir terputus. B. Operasi lanjutan morfologi. Hit or miss transform digunakan untuk mendeteksi bentuk atau pola tertentu dalam gambar. Dening atau penipisan mengubah objek menjadi garis, rangka, atau skeletonization. Deepening atau penebalan memperbesar bagian tertentu dari objek tanpa mengubah strukturnya secara keseluruhan. Permasalahan dalam computer vision. Yang pertama, deteksi ukuran ikan secara otomatis. Masalahnya yaitu proses penyortiran ikan berdasarkan ukuran biasanya dilakukan secara manual yang memerlukan waktu dan tenaga kerja yang signifikan. Yang kedua, peningkatan deteksi posisi wajah manusia. Masalahnya yaitu deteksi kulit manusia dalam pengolahan citra sering menghadapi kendala karena variasi warna citra yang kompleks. Yang ketiga, deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Masalahnya, kesulitan mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Yang keempat, klasifikasi objek yang mirip. Masalahnya, membedakan antara objek yang memiliki kemiripan bentuk dan warna. Yang kelima, pelacakan objek yang cepat bergerak. Masalahnya, melacak objek yang bergerak cepat dalam video. Yang keenam, pengurangan noise pada citra. Masalahnya, menghilangkan noise tanpa mengorbankan detail penting pada citra. Yang ketujuh, rekonstruksi 3D dari citra 2D. Masalahnya, membangun model 3D dari gambar 2D untuk aplikasi seperti pemodelan objek atau navigasi robot. Yang kedelapan, deteksi dan klasifikasi objek pada resolusi rendah. Masalahnya yaitu mendeteksi dan mengklasifikasi objek pada citra dengan resolusi rendah. Yang kesembilan, deteksi dini penyakit mata katarak. Masalahnya mendeteksi katarak pada tahap awal untuk mencegah kebutaan. Yang ke-10, segmentasi citra yang efektif. Masalahnya membangun model 3D dari gambar 2D untuk aplikasi seperti pemodel objek dan navigasi robot. Solusi dalam computer vision. Yang pertama yaitu mendeteksi ukuran ikan secara otomatis. Solusinya yaitu mengimplementasi kecerdasan buatan dengan metode logical fusion pada sistem computer vision untuk mendeteksi dan pengelompokan ukuran ikan secara otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan akurasi deteksi ukuran ikan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Yang kedua, peningkatan deteksi posisi wajah manusia. Solusinya menggunakan algoritma Viola-Jones yang ditingkatkan dengan metode normal PDF untuk menentukan posisi wajah dalam citra. Pendekatan ini berhasil mencapai tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi kulit manusia. Yang ketiga yaitu deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Solusinya yaitu menggunakan teknik peningkatan citra seperti histogram, equalization, dan algoritma deteksi tepi yang sensitif terhadap perubahan kontras untuk meningkatkan deteksi objek. Yang keempat, klasifikasi objek yang mirip. Solusinya yaitu menggunakan fitur tingkat tinggi dan algoritma pembelajaran mesin seperti Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengekstraksi perbedaan halus antara objek yang mirip. Yang kelima, pelacakan objek yang cepat bergerak. Solusinya yaitu menerapkan algoritma pelacakan real time seperti KLT
atau Canada Luchas Formasi, menggunakan jaringan saraf dalam yang dilatih khusus untuk pelacakan objek bergerak cepat. Yang keenam, pengurangan noise pada citra, yaitu solusinya menggunakan filter adaptif atau teknik denoising berbasis deep learning yang dapat membedakan antara noise dan detail penting. Yang ketujuh, rekonstruksi 3D dari 2D. Solusinya yaitu menggunakan teknik stratification atau algoritma Structure from Motion atau SFM untuk merekonstruksi model 3D dari serangkaian gambar 2D yang menerapkan deteksi dan klasifikasi objek pada resolusi rendah. Solusinya yaitu menggunakan algoritma super resolution untuk meningkatkan resolusi citra sebelum melakukan deteksi dan klasifikasi atau melatih model deteksi yang robust terhadap citra beresolusi rendah. Yang kesembilan, deteksi dini penyakit mata katarak. Solusinya yaitu menerapkan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengidentifikasi dini penyakit katarak mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang 10, segmentasi citra yang efektif. Solusinya yaitu menggunakan kombinasi deteksi tepi dan segmentasi wilayah untuk menghindari segmentasi berlebihan dan menangkapkan kontur yang lebih lengkap. Terima kasih. Nama saya Putri Fadilah, NPM saya 23012034. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.